Menopause bukan suatu penyakit, melainkan kondisi berakhirnya siklus menstruasi wanita karena kadar hormon yang lebih rendah. Biasanya, menopause dialami oleh wanita yang berusia sekitar 45-55 tahun. Namun dalam beberapa kasus, menopause bisa terjadi pada usia kurang dari 40 tahun atau pada usia lebih dari 60 tahun. Menurut penelitian yang dimuat di jurnal National Institute on Aging, seorang wanita disebut menopause ketika sudah 12 bulan tidak mengalami menstruasi. Menopause tidak datang tiba-tiba, tetapi didahului dengan sejumlah tanda. Tanda-tanda menopause. Berikut merupakan tanda-tanda menopause yang sering dialami wanita. 1. Berubahnya siklus menstruasi. Menjelang menopause, durasi menstruasi jadi lebih pendek atau lebih panjang. Volume darah yang keluar juga dapat berkurang atau bertambah. 2. Hot flashes, sensasi panas pada tubuh. Biasanya rasa panas terasa di leher dan wajah selama 30 detik hingga 10 menit. Terkadang diikuti munculnya bercak merah di dada, punggung, dan lengan, serta keringat dingin. 3. Sulit tidur. Perubahan pola tidur dapat membuat susah tidur atau bangun lebih awal dari biasanya. Sebagian wanita sering terbangun malam-malam karena mendadak banjir keringat. 4. Mood mudah berubah. Anda bisa jadi lebih murung atau mudah tersinggung. Bahkan ada juga yang jadi gampang cemas. 5. Gairah seks menurun. Kondisi vagina yang jadi lebih kering membuat hubungan intim jadi tidak nyaman. Ketidaknyamanan inilah yang membuat wanita enggan berhubungan intim. 3 tahapan proses menopause. Ada 3 tahap proses menopause yang dialami oleh wanita yaitu 1. Perimenopause. Perimenopause, atau yang biasa dikenal sebagai transisi menopause, adalah periode sebelum masa menopause ketika ovarium secara bertahap memproduksi lebih sedikit estrogen. Biasanya dimulai ketika usia 40-an tahun. Beberapa wanita mengalami masa ini hanya dalam waktu singkat sebelum masuk ke masa menopause. Namun, kebanyakan wanita mengalami masa ini dengan kisaran 4-8 tahun sebelum masa menopause. Pada 1 hingga 2 tahun terakhir masa perimenopause, penurunan estrogen semakin cepat. Pada tahap ini, banyak orang mungkin mengalami gejala menopause. Namun, siklus menstruasi masih terjadi dan masih memungkinkan untuk hamil. 2. Menopause. Pada fase ini, siklus menstruasi sudah berhenti karena indung telur telah berhenti melepaskan sel telur dan berhenti memproduksi sebagian besar estrogen. Biasanya wanita akan mengalami beberapa keluhan seperti hot flashes, perubahan pada area vagina, kulit kering, dan susah tidur. 3. Pasca menopause. Selama tahap ini, gejala menopause, seperti hot flashes, dapat membaik. Namun, beberapa orang terus mengalami gejala menopause sampai beberapa tahun setelahnya. Sebagai akibat dari tingkat estrogen yang lebih rendah, orang-orang dalam fase pasca menopause memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap beberapa kondisi kesehatan, semisal osteoporosis dan penyakit jantung. Apa pengaruh menopause terhadap kesehatan? Turun drastisnya estrogen setelah menopause membuat wanita lebih berisiko terhadap gangguan kesehatan. Berikut adalah beberapa contoh gangguan kesehatan yang mungkin terjadi setelah menopause. 1. Penyakit kardiovaskular. Estrogen ternyata juga berfungsi melindungi jantung. Ketika kadarnya turun, risiko Anda terhadap gangguan kardiovaskular bisa meningkat, apalagi jika sehari-hari banyak mengonsumsi makanan tinggi lemak dan merokok. 2. Osteoporosis. Pengeroposan tulang terjadi sebagai salah satu efek dari berkurangnya estrogen. Menurut penelitian, 1 dari 2 wanita berusia 60 tahun akan mengalami patah tulang akibat osteoporosis. 3. Infeksi saluran kemih. Menjelang menopause, uretra dan dinding vagina jadi melemah. Akibatnya, jumlah bakteri di sekitar organ intim meningkat. Risiko Anda mengalami infeksi saluran kemih jadi lebih besar. 4. Depresi. Selain mengatur siklus menstruasi, estrogen juga berperan dalam produksi hormon lain, seperti serotonin yang membuat Anda merasa rileks dan senang. Saat kadar estrogen di tubuh anjlok, serotonin ikut turun. Akibat terburuknya, Anda bisa gejala depresi. Cara hadapi menopause. Menopause tidak bisa dicegah dan dihindari. Jadi sahabat Mika bisa mempersiapkan diri dengan mengikuti tips di bawah ini. 1.
Cari tahu info tentang tahapan menopause. Perimenopause adalah masa transisi menuju menopause. Lamanya bisa berbeda-beda pada setiap wanita. Ada yang sudah merasakan sejak pertengahan usia 30-an. Ada juga mulai usia 40-an. Pada masa transisi ini, menstruasi mulai tidak teratur dan Anda mulai merasakan tanda-tanda menopause. Akhir dari perimenopause adalah ketika Anda mengalami menopause, yaitu menstruasi berhenti sama sekali. 2. Menjaga kesehatan tulang. Berkurangnya kadar estrogen akan membuat tulang Anda rentan keropos. Maka dari itu, Anda wajib menjaga kesehatan tulang dengan beberapa cara berikut. Perbanyak asupan tinggi kalsium. Sumber kalsium bisa berasal dari produk olahan susu, sayuran hijau, ikan yang tulangnya bisa dimakan, dan kacang-kacangan. Olahraga secara rutin. Untuk mengetahui jenis olahraga yang aman untuk Anda, konsultasikan dulu dengan ahlinya terlebih dulu. Ya. Cukupi kebutuhan vitamin D. Konsumsilah vitamin D 400-800 IU per hari, agar tubuh dapat menyerap kalsium dengan baik. Kemudian, berjemurlah di bawah sinar matahari setiap pagi, dan bicarakan dengan dokter jika Anda butuh suplemen vitamin D. 3. Menjaga berat badan. Turunnya estrogen bisa bikin badan cepat melar. Jagalah berat badan tetap proporsional dengan mengatur pola makan dan rutin berolahraga. 4. Tidur teratur. Memiliki jadwal tidur dan usahakan tepat waktu. Hindari berolahraga, bekerja, minum kopi, atau menonton televisi sebelum tidur, supaya Anda bisa dapatkan tidur yang berkualitas. 5. Melakukan terapi penggantian hormon. Terapi ini dapat jadi alternatif untuk meredakan rasa tak nyaman menjelang menopause. Terapi pengganti hormon bisa membantu mengatur siklus menstruasi, meringankan gejala hot flashes, hingga mengatasi osteoporosis. Hal ini bisa membantu para wanita yang masih produktif agar bisa tetap beraktivitas meski kadar estrogen sudah menurun tajam dan badan kadang terasa tidak karuan. Itulah penjelasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.